Perayaan Tahun Baru awalnya muncul di Timur Tengah tahun 2000 sebelum Masehi. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas Khatulistiwa atau tepatnya 20 Maret. Hingga kini, para bangsa Persia masih merayakan Tahun Baru pada tanggal 20, 21, atau 22 Maret yang disebut Nowruz. Hal ini menandakan dimulainya musim semi. Nowruz adalah tradisi 3000 tahun yang unik dan tradisi festival tertua di dunia. Negara-negara yang merayakan Nowruz diantaranya yaitu Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Pakistan, Turki, dan Uzbekistan. Tiongkok merayakan tahun barunya dimulai saat matahari terbenam di bulan baru dalam tanda Aquarius, akhir Januari atau awal Februari. Menurut kalender Ibrani, tahun baru didasarkan pada 12 bulan lunar, 13 dalam tahun-tahun tertentu dari 29 atau 30 hari. Hari tahun baru Yahudi atau Rosh Hashanah dapat jatuh kapan saja dari 6 September hingga 5 Oktober dalam kalender Gregorian. Kalender Islam atau Hijriyah lebih didasarkan pada 12 bulan lunar yang terdiri dari 29 atau 30 hari. Dengan demikian, bahwa hari tahun baru Islam secara bertahap mundur melalui kalender Gregorian yang lebih panjang. Berbeda lagi dengan umat Hindu, tahun baru Hindu dimulai pada hari setelah bulan baru pertama atau setelah equinox musim semi. Untuk penanggalan Masehi, tahun baru pertama kalinya dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandariah Mesir yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mesir kuno. 1 tahun dalam penanggalan baru itu dihitung sebanyak 365 seperempat hari dan Kaisar menambahkan 67 hari pada tahun 45 sebelum Masehi sehingga tahun 46 sebelum Masehi dimulai pada 1 Januari. Nama Januari diambil dari nama dewa dalam mitologi Romawi, yaitu Dewa Janus yang memiliki 2 wajah yang menghadap ke depan dan belakang. Penduduk Romawi meyakini bahwa Dewa Janus adalah dewa permulaan sekaligus dewa penjaga pintu masuk. Kaisar juga memerintahkan agar setiap 4 tahun 1 hari ditambahkan kepada bulan Februari yang secara teoretis bisa menghindari penyimpangan dalam kalender baru ini. Tidak lama sebelum Kaisar terbunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, dia mengubah nama bulan Quintilis dengan namanya yaitu Julius atau Juli. Kemudian nama bulan Sextilis diganti dengan nama pengganti Julius Caesar. Kaisar Augustus menjadi bulan Agustus. Tahun Masehi baru dihitung dan ditetapkan sejak kelahiran Isa Al-Masih dari Nazaret yang mulai diadopsi di Eropa Barat pada sekitar abad ke-8. Sejak itulah setiap tanggal 31 Desember malam akan dilakukan malam pergantian tahun baru dengan segala perayaan yang dilakukan negara-negara di seluruh belahan dunia. Perayaan Tahun Baru. Tahun Baru biasanya ditandai dengan upacara atau suatu kegiatan yang melambangkan membuang tahun lama dan bersukacita menyambut tahun baru. Ada banyak perayaan unik yang dilakukan oleh setiap negara di seluruh belahan dunia. Berikut di antaranya. Brazil, lempar bunga putih ke laut.
Perayaan Tahun Baru dengan cara melempar bunga berwarna putih ke laut ini dilakukan oleh penduduk Brasil, khususnya penduduk Rio de Janeiro dan Bahia. Penduduk meyakini bahwa dengan mengenakan pakaian putih, melemparkan bunga putih, dan lilin ke laut saat malam tahun baru adalah bentuk persembahan kepada Yemanja, Dewi Laut. Yemanja dipercaya menyukai bunga putih, terutama mawar putih. Jika dalam acara tersebut laut mengembalikan persembahan tersebut, berarti sang dewi dianggap tidak menerimanya. Meskipun begitu, hal tersebut diyakini bukanlah sebuah hukuman, tetapi dimaksudkan untuk menenangkan Dewi Laut. Hal ini dipercaya memberkati ibu dan anak masyarakat Brasil. Perayaan dengan cara lempar bunga putih ke laut selain untuk persembahan kepada Dewi Laut, juga bertujuan untuk membawa kemakmuran pada tahun mendatang. Denmark, pecah piring. Perayaan tahun baru dengan memecahkan piring dilakukan oleh penduduk Denmark. Memecahkan piring tepat saat malam tahun baru dianggap membawa keberuntungan pada tahun berikutnya. Hal ini dijadikan oleh penduduk setempat berlomba-lomba memecahkan piring, khususnya terbuat dari beling atau kaca atau keramik sebanyak-banyaknya agar semakin besar keberuntungan yang akan didapat. Tradisi unik lainnya dari Denmark adalah menyalakan televisi dan melompat dari tempat tinggi, umumnya sofa, pada pergantian malam tahun baru. Tradisi ini dipercaya menyimbolkan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan kesulitan pada tahun mendatang. Jepang, pukul lonceng. Tradisi unik di Jepang merayakan tahun baru dengan cara memukul atau membunyikan lonceng selama 108 kali. Pukulan selama 108 kali dianggap sebagai harapan, keinginan, atau penderitaan yang telah dialami. Menurut penduduk di Jepang, kegiatan pukul lonceng dianggap mampu menghilangkan emosi, marah, dan hal-hal negatif yang ada. Selain itu, ritual ini dipercaya dapat menghapus dosa selama setahun yang lalu dan mendorong refleksi dan penyucian diri. Australia, perayaan Natal. Perayaan malam tahun baru menggunakan kembang api adalah perayaan yang paling umum dan sering dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah di negara Australia. Penyalaan kembang api dilakukan pada titik-titik tertentu yang biasanya pada pusat kota atau suatu tempat yang menjadi titik kumpul warga setempat. Di Australia, merayakan tahun baru dengan mewah menggunakan ratusan kembang api di Sydney Opera House dan Harbour Bridge. Demikianlah pembahasan admin mengenai sejarah tahun baru Masehi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Sampai jumpa.